Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kekuatan menindas Raja Naga benar-benar dapat membuat kagum langit dan menyebabkan bumi gemetar ketakutan. Bahkan kaisar dewa lainnya tidak akan bisa menandinginya, apalagi ciptaan lainnya. Baik Yunce dan Sui Meiyin hampir tidak berinteraksi dengan Raja Naga. Tapi, alasan nama Raja Naga terlintas di hati mereka pada saat pertama adalah karena kekuatan menindas yang tak tertandingi yang hanya dimiliki oleh penguasa tertinggi Primal Chaos. Semua elemen di seluruh area langsung menjadi tidak aktif di hadapan Raja Naga. Yunce dan Sui Meiyin dengan cepat terhenti, ekspresi mereka teredam. Murid Yunce dari alam Snosong, wilayah ilahi timur menyapa Raja Naga, kata Yunce dengan hormat sambil dengan cepat membungkuk. Sui Meiyin melonggarkan cengkeramannya di lengan Yunce dan membungkuk hormat sambil berkata, Sui Meiyin dari alam cahaya berkilau wilayah timur menyapa Raja Naga. Raja Naga berbalik perlahan, tatapannya yang acuh tak acuh namun kuat menyapu Sui Meiyin sebelum menetap di tubuh Yunce. Dia menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata, "Ku dengar kamu masih hidup, bagus, sangat bagus." Alis Yunce sedikit berkedut saat dia segera menjawab, "Saya berterima kasih kepada senior Raja Naga atas perhatian Anda. Meskipun saya melewati masa sulit, saya berhasil keluar dari situ dalam keadaan utuh. Junior ini tidak pernah melupakan kebaikan alam Dewa Naga karena telah menerimaku di tahun itu." Raja Naga tidak menjawab. Pada saat ini, Sui Meiyin mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan Yunce. Jari-jarinya yang pucat dan halus menegang sedikit, tapi cengkeramannya secara bertahap mulai menjadi sangat erat. Tindakan Sui Meiyin mengejutkan Yunce dan dia melirik ke samping untuk melihatnya. Kepala halus Sui Meiyin diturunkan dan dia tampak menggigit bibirnya dengan keras. Tangan yang menggenggam lengannya itu meremas dengan sangat kencang, hingga ia benar-benar merasakan sakit. Semua tanda ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia gugup, dan dia sangat gugup saat itu. Sementara Yunce merasakan keheranan berkembang di hatinya, dia juga menganggap adegan ini agak konyol. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Sui Meiyin, dari kesannya terhadapnya, dia adalah seorang putri manja yang berharga yang tidak takut pada siapapun dan apapun. Dia bahkan berani menyebut Kaisar Surga Abadi sebagai kakek surga abadi dengan senyuman di wajahnya. Tapi dia sebenarnya gugup di depan Raja Naga. Apakah hatinya masih seorang gadis kecil? Gadis kecil, pantatku. Dia diam-diam tertawa, dan dengan membalikkan pergelangan tangannya, dia menghiburnya dengan menggenggam tangan kecilnya. Ini adalah pertama kalinya Yunce mengambil inisiatif untuk memegang tangan Sui Meiyin. Setelah itu, dia menggigit bibirnya lebih keras lagi. Tangannya masih sedikit gemetar. Pada saat inilah dua aura perkasa dan menindas turun dari langit. Meskipun kedua aura tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Raja Naga, masih terasa seolah-olah dua gunung besar, gunung yang sangat tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat, tiba-tiba menekannya, menghentikan napas Yunce dan menyebabkan seluruh tubuhnya tenggelam. Yunce, sebagai generasi muda terbaik, berada di level Raja Ilahi. Namun, dia telah melihat kekuatan di tingkat Master Ilahi jauh lebih sering daripada Raja Ilahi lainnya, dan kedua aura yang kuat dan menindas ini jelas jauh lebih kuat daripada aura milik Guru Ilahi biasa. Mereka jelas Kaisar Dewa, dan dua di antaranya. Namun mereka bukanlah salah satu dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur yang pernah ia hubungi. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Pada saat ini, dua sosok lagi telah muncul di samping Raja Naga.
Di sebelah kirinya ada seorang wanita berpakaian hijau, usianya tidak bisa dibedakan. Dia memiliki wajah yang cantik namun dingin, dan tubuh ramping dan anggun yang lebih tinggi setengah kaki dari Yunce. Jubah hijaunya terlihat sangat sederhana dan anggun, namun, setelah angin sepoi-sepoi menerpanya, pakaiannya berkilau seperti air yang dicium oleh cahaya. Yang paling mencolok adalah rambut panjangnya yang berwarna biru kehijauan yang tampak memancarkan cahaya aneh di bawah cahaya terang. Di sebelah kirinya adalah seorang pria tua yang tampak berbeda dari semua tokoh dikdaya tertinggi yang pernah ditemui Yunce sebelumnya, bahkan Jun Wuming, yang berada di akhir masa hidupnya, memiliki wajah yang cerah dan tidak keriput. Pria tua ini memiliki wajah yang penuh kerutan, baik rambut maupun janggutnya tampak berwarna putih keabu-abuan yang berat. Tapi matanya sangat cerah dan jernih. Tatapannya tampak sangat hangat dan damai saat bertemu dengan tatapan Yunce. Namun itu juga membuat Yunce merasa seolah-olah cahaya terang yang datang dari surga menyinari bagian terdalam jiwanya. Keduanya berdiri sedikit di belakang Raja Naga, dan jelas mereka menganggap Raja Naga sebagai penguasa mereka. Tapi, itu hanya sikap mereka jika menyangkut Raja Naga sendiri. Dilihat dari aura yang datang dari mereka berdua, kekuatannya pasti berada pada level Kaisar Dewa. Mungkinkah? Yunce menatap mereka sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Hatinya tetap terguncang untuk waktu yang lama. Tapi keduanya mengukur Yunce dan Sui Meiyin untuk waktu yang lama dengan cahaya aneh bersinar di mata mereka. Jika orang tua ini tidak salah menebak, apakah ini anak laki-laki yang melewati 9 tahap kesengsaraan surgawi dan mencapai ramalan dewa sejati dari alam misteri surgawi? Penatua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, dan gadis ini pastilah orang legendaris yang menjadi Divine Master tingkat ke-7 hanya dalam 3000 tahun, wanita cahaya berkilau yang memiliki jiwa tahan karat ilahi. Itu benar, Raja Naga sedikit mengangguk. Generasi wilayah ilahi timur ini benar-benar dipenuhi dengan begitu banyak talenta luar biasa. Wanita berbaju hijau melirik ke arah timur dan berkata, ini merupakan tambahan dari Luo Changsheng, yang juga membutuhkan waktu 3000 tahun untuk menjadi guru ilahi tingkat ke-7. Sudah merupakan keajaiban bagi bakat langka untuk muncul sekali di setiap era, namun wilayah ilahi timur telah menghasilkan satu demi satu. Dari kelihatannya, ungkapan "lahir dari bencana" mungkin bukan sekedar kata-kata kosong. Sejak kita tiba, ayo pergi ke tempat surga abadi dan ngobrol dengannya, kata Raja Naga sambil berbalik. Dia sudah berada beberapa kilometer jauhnya setelah hanya mengambil satu langkah. Kedua orang itu sekali lagi menatap Yunce dan Sui Meiyin dalam-dalam sebelum mengikuti Raja Naga. Yunce berdiri dan sepertinya dia lupa melepaskan tangan Sui Meiyin. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Raja Naga. Alisnya berkerut dan bertanya dengan suara rendah dan penasaran, kedua orang itu. Mereka adalah bagian dari satu Raja 5 Kaisar yang memerintah wilayah ilahi barat, Kaisar Qilin dan Kaisar Naga Biru, jawab Sui Meiyin dengan suara yang sangat lembut. Kaisar Qilin, Kaisar Naga Biru. Alis Yunce berkedut, seperti yang diduga. Benar saja, mereka memang orang-orang yang berada di level Kaisar Dewa. Termasuk Raja Naga, 3 orang setingkat Kaisar Dewa datang dari wilayah ilahi barat. Meskipun bencana merah tua belum menyebar ke wilayah ilahi barat, jelas bahwa mereka telah mengendus sesuatu dan mereka tidak menganggap enteng masalah ini sama sekali. Tak disangka setengah dari Kaisar Dewa mereka benar-benar datang, dan bahkan Kaisar Naga sendiri telah datang secara pribadi. Kaisar Naga Biru. Naga Biru.
Yunce ingat bahwa di era primordial, naga biru, Phoenix es, dan kilin es adalah tiga binatang atribut es tertinggi, dan mereka berada di level yang sama dengan tiga binatang atribut api tertinggi, burung vermilion, Phoenix, dan emas. Burung gagak, alam Snow Song, yang mewarisi kekuatan Ice Phoenix, hanyalah dunia bintang menengah di wilayah ilahi timur. Sedangkan alam bintang yang mewarisi kekuatan naga biru, adalah alam raja di wilayah ilahi barat. Itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Orang lain, Kaisar Kilin, ras Kilin yang telah punah di wilayah ilahi timur sebenarnya juga merupakan kerajaan raja di wilayah ilahi barat. Dia tahu status seperti apa yang dimiliki oleh ras Kilin es di antara ras Kilin di wilayah barat. Oh benar, Sensi. Kepala Yunce tersentak ke atas saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia buru-buru berlari ke arah yang ditinggalkan Raja Naga. Dia baru saja mengambil satu langkah ketika Sui Meiyin menangkap lengannya, dan dia memegangnya dengan sangat erat. Kakak Yunce, mau kemana? Aku punya sesuatu yang perlu kutanyakan pada senior Raja Naga, jawab Yunce sambil menatapnya dengan curiga. Jangan pergi. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dan cengkeramannya semakin erat, kamu tidak boleh pergi. Mengapa? Yunce bertanya sambil alisnya sedikit berkerut. Reaksi Sui Meiyin agak aneh sejak Raja Naga muncul. Aku tidak tahu, tapi kamu tidak boleh pergi. Wajah Sui Meiyin sama sekali tidak memiliki senyuman indah yang sebelumnya menghiasi wajahnya dan energi lincah yang selama ini dia dengarkan telah menghilang juga. Apa yang menggantikan hal-hal itu adalah perasaan takut yang tak terlukiskan. Dia melanjutkan, aku tidak tahu kenapa tapi ketika Raja Naga melihatmu, aku merasa sangat takut, Kakak Yunce, kamu harus percaya padaku. Naluriku selalu sangat akurat. Alis Yunce perlahan mulai menyatu dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tapi setelah itu, ekspresinya menjadi sangat rileks saat dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Namun, dia tidak melakukannya semata-mata karena dia ingin menuruti keinginan Sui Meiyin. Itu juga karena dia juga merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh ketika Raja Naga sedang menatapnya. Sui Meiyin sekali lagi tersenyum penuh semangat saat dia berbalik dan melingkarkan lengannya yang lembut dan halus di lengan Yunce sekali lagi. Saat tubuhnya sedikit condong ke arahnya, dia berkata, Kakak Yunce sangat patuh. Kamu juga harus patuh menikah denganku di masa depan juga, oke? Yunce terdiam. Ayo, aku akan mengajakmu bermain dengan kakak Yuexian dulu. Dia adalah cicit bungsu kakek surga abadi, dan makanan yang dia masak rasanya paling enak. Aku selalu mencarinya dan memintanya memasakkan banyak hidangan lezat untukku setiap kali aku datang ke alam surga abadi. Oh benar. Kakak Yuexian juga belum menikah. Jika kamu bisa menikahinya juga, itu bagus sekali. Wow, ini akan menjadi peluang besar. Kamu harus melakukan yang terbaik, Kakak Yunce. Yunce terdiam lagi. Dalam mimpi, C kecil, cepat bangun. Saatnya bangun dari tempat tidur. Seorang gadis muda berteriak ke telinganya. Ini masih pagi sekali. Biarkan aku tidur sebentar lagi, gumamnya sedih dalam keadaan linglung sambil menutupi dirinya dengan selimut. Ini hari pernikahanmu dengan Nona Situ. Sudah hampir waktunya, kamu harus bangun sekarang juga. Mata Xiao Ce terbuka dan duduk dengan suara wus. Tirai yang tergantung di atas tempat tidurnya diubah menjadi berwarna merah cerah dan ruangan itu dipenuhi lilin merah dan perabotan merah. Ia menjadi sadar dan teringat bahwa ia akan menikah dengan putri gubernur Situ hari ini. Dia segera bangun dari tempat tidur,
mandi dan kemudian membiarkan Xiao Lingqi secara pribadi mendandaninya dengan jubah pernikahan berwarna merah cerah. "C kecil, ini bubur yang baru saja aku masak. Konstitusi tubuhmu lemah dan kamu akan menjalani pagi yang panjang juga, kamu harus menghabiskan semuanya." Xiao Lingqi membawakannya semangkuk besar bubur yang memenuhi ruangan dengan aromanya. "Baiklah, baiklah, baiklah." Xiao Ce mengambil mangkuk itu dengan patuh dan langsung menyeruput isinya bahkan tanpa menggunakan sendok. "Ah, kamu juga tidak perlu terburu-buru, masih ada waktu." Xiao Lingqi mengulurkan tangannya, takut dia akan tersedak. "Fiu, semuanya sudah selesai." Xiao Ce meletakkan mangkuk itu dan menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Saat dia menatap Xiao Lingqi, matanya tiba-tiba menjadi berkabut dan dia berkata, "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencicipi masakan bibi kecil sesering mungkin di masa depan." Putri Gubernur Situ yang berharga, dia pasti sangat dimanjakan, jadi akan aneh jika dia tahu cara memasak. "Hehe, Putri Gubernur menikah dengan keluargamu, bukan berarti kamu menikah dengan keluarganya. Selama kamu menginginkanku, aku akan memasak untukmu setiap hari seperti sebelumnya." Saat dia berbicara, senyumnya perlahan memudar dan dia berkata dengan suara lembut, "Tetapi kamu, C kecil, yang akan memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan bersamaku setelah kamu menikah." "Bagaimana itu bisa terjadi?" Yun Ce mengangkat tangannya dan bersumpah, "Aku baru saja berjanji pada bibi kecil kemarin bahwa aku tidak akan pernah mengabaikan bibi kecil bahkan setelah menikah dengan Situ Suan. Saya juga tidak akan mengurangi waktu yang biasanya saya habiskan bersama bibi kecil, dan saya akan selalu siap sedia seperti sebelumnya." Yun Ce bahkan tidak salah satu kata pun dari janji kemarin. Xiao Lingqi akhirnya berhasil tersenyum dan tertawa sambil berkata, "Bagus kalau kamu patuh." Dia berjalan menuju Yun Ce dan mengangkat tangannya untuk meluruskan sudut jubahnya. Dia memandangnya dari dekat saat pandangannya mulai kabur dan suaranya semakin tidak jelas, "Hanya saja, sebelum aku menyadarinya, C kecilku sudah tumbuh dewasa. Kakak laki-laki, kakak laki-laki." Setelah teriakan gembira itu terdengar di udara, seseorang menerobos masuk ke dalam ruangan dengan penuh semangat dan semangat. "Yuanba, kamu benar-benar bangun jam segini." Xiao Ce berkata sambil tertawa. "Hehe, ini hari pernikahanmu, jadi tentu saja aku di sini untuk membantu." Xia Yuanba terlihat sangat bersemangat seolah-olah dialah yang akan menikah. "Aku akan pergi menjemput ayah. Yuanba, temani C kecil sebentar." Xia Yunba berdiri di depan Xiao Ce dengan suara, "Wus," begitu Xiao Lingqi pergi. Dia mengamati jubah pernikahan Xiao Ce yang berwarna merah cerah sebelum dengan gembira berkata, "Kakak, kamu terlihat cukup bagus dengan pakaian ini. Yang penting saya terlihat tampan dan anggun, jadi yang jelas apapun yang saya kenakan akan terlihat bagus." Dia berkata sambil menyeringai, "Sayang sekali kita tidak hidup di era yang menghargai ketampanan." Jadi, bagaimana rasanya menikah? Kenapa kamu tidak begitu bersemangat?" Xia Yuanba bertanya. "Saya benar-benar tidak merasakan apa-apa jadi saya tidak terlalu bersemangat. Bagaimanapun, pernikahan ini diselesaikan oleh orang tua saya, dan Situ Suan serta saya baru bertemu beberapa kali. Aku bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas seperti apa rupanya." Xiao Ce menatap Xia Yuanba dengan serius selama beberapa waktu dan tiba-tiba berkata, "Tentunya kamu tidak bisa begitu bersemangat hanya karena pernikahanku pagi ini, kan?" Hehe, mata Xia Yuanba berbinar saat dia berkata, "Sebenarnya, saya punya kabar baik. Orang tuaku mengundang seorang teman baik yang menjadi tutor di Istana Mendalam bulan baru beberapa hari yang lalu."
Niat awalnya adalah untuk membawaku ke istana mendalam bulan baru melalui dia. Tapi tak disangka, tutor senior itu benar-benar mengatakan bahwa dengan bakatku, aku akan benar-benar bisa masuk ke Blue Wind Mendalam Palace secara langsung. Wow, itu hebat. Ini adalah berita bagus untuk seluruh kota awan terapung kami. Xiao Ce menjawab dengan tulus. Dia gembira, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sangat iri dan sedih dari lubuk hatinya. Blue Wind Mendalam Palace adalah tanah suci yang ia bahkan tidak bisa berharap untuk masuk dalam hidupnya. Tapi bagi Xia Yuanba, yang memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi, ini hanyalah sebuah titik awal. Hehehe, Xia Yuanba tidak bisa menyembunyikan senyumnya saat berkata, saya sangat senang karena saya tidak bisa tidur nyenyak selama 2 hari terakhir. Tunggu sampai saya memasuki istana mendalam Blue Wind dan tumbuh semakin kuat. Kalau itu terjadi, aku akan lihat siapa yang masih berani menindasmu. Selain itu, masalah ini masih dirahasiakan. Ayahku menyuruhku untuk merahasiakannya untuk sementara waktu untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Jadi untuk saat ini, hanya kamu yang mengetahui hal ini. Xia Yuanba tumbuh bersama Xiao Ce dan dia tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Dia melanjutkan, oh iya, ngomong-ngomong, aku sudah mendengar banyak rumor buruk selama 2 tahun terakhir. Rumor yang mengatakan Gubernur Situ pasti akan membatalkan pertunangan dan menjodohkan Situ Xuan dengan Xiao Yulong, ketua klan-klan Xiao Mu. Saya menjadi sangat marah ketika mendengar rumor tersebut, namun saya tidak pernah berani menceritakannya kepada Anda sebelumnya. Namun sekarang, rumor tersebut terbukti salah. Xia Yuanba berkata sambil tersenyum, saya yakin wajah orang-orang yang menyebarkan rumor tersebut pasti membengkak. Di mana ada asap, di situ ada api, kata Xiao Ce sambil tersenyum tanpa terpengaruh, tapi tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Bagi orang cacat sepertiku, memiliki teman sepertimu dan bisa menikahi putri gubernur sudah merupakan anugerah dari surga. Dibandingkan dengan milikku, milikmu adalah saat yang paling membahagiakan. Xiao Ce tersenyum sambil berkata, saat kau secara resmi memasuki Blue Wind Mendalam Palace, kupikir seluruh kota akan. Suara Xiao Ce tiba-tiba berubah lembut dan lesu, matanya berubah dengan cepat menjadi kusam, dan menjadi semakin tumpul, sebelum dia pingsan seluruhnya. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Xia Yuanba panik saat dia bergegas maju untuk mendukung tubuh Xiao Ce yang jatuh. Kakak. Ada apa, kakak? Matanya mulai terpejam dan dunia mulai memudar dengan cepat. Dia bisa mendengar suara Xia Yuanba tapi dia tidak bisa menjawab. C kecil, cepat bangun, jangan menakutiku, C kecil. Kesadarannya semakin kabur tetapi sepertinya dia bisa mendengar teriakan panik bibi kecil. Hal terakhir yang dia dengar adalah tangisan memilukan seorang gadis muda. Yun Ce bergidik saat dia terbangun dengan tersentak. Dia sedang duduk di bangku batu di halaman. Mu Xuanyin berdiri di depannya, alisnya yang sedingin es sedikit berkerut. Guru, dia berdiri dengan cepat, aneh, kapan aku tertidur? Apa yang terjadi denganmu? Mu Xuanyin bertanya. Murid ini baik-baik saja, mungkin aura alam surga abadi terlalu lembut, jadi tanpa sadar aku tertidur dan bahkan bermimpi aneh, kata Yun Ce jujur. Dan mimpi aneh ini, Mu Xuanyin tidak menyelidiki lebih jauh. Matanya beralih darinya saat dia berkata, sidang umum surga abadi akan dimulai 1 jam lagi, ayo pergi. Ya, Yun Ce menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dan mengikuti Mu Xuanyin. Hari majelis umum surga abadi akhirnya tiba.
Kaisar Langit Surga Abadi pasti akan mengumumkan kebenaran yang dia ketahui kepada publik hari ini. Siapa yang tahu reaksi seperti apa yang akan dimiliki semua orang pada saat itu, dan tindakan balasan apa yang telah dilakukan Kaisar Langit Surga Abadi untuk menghadapi reaksi tersebut. Confederate God Stage, tempat diadakannya Confederate God Battle, adalah tempat berkumpulnya Majelis Umum Surga Abadi. Ketika Yunce mengikuti Mu Suanyin ke Confederate God Stage, semua pusat kekuatan Divine Master dari berbagai dunia bintang besar telah tiba. Meskipun ada ratusan orang yang duduk, mereka semua tampak jarang berada di panggung Lord yang sangat besar dari jauh. Namun justru karena beberapa ratus orang inilah aura yang terpancar dari Confederate God Stage berubah menjadi sangat padat dan berat. Ini karena beberapa ratus orang ini adalah kumpulan orang-orang terkuat di wilayah ilahi timur. Masing-masing adalah penguasa absolut suatu wilayah bintang dan berdiri di puncak penciptaan. Keberadaan mereka dianggap seperti dewa di era saat ini. Di wilayah ilahi timur yang terdiri dari lebih dari 20.000 alam bintang dan berisi triliunan makhluk hidup, hanya ada 500 alam bintang atas dan hanya 700 guru ilahi. Hari ini, hampir semua dari mereka berkumpul di sini di panggung Tuhan yang dianugerahkan surga abadi. Ini adalah tontonan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Adegan yang sudah sepi menjadi lebih sunyi ketika Yunce tiba bersama Mu Suanyin. Lebih dari 700 pasang mata menyapu ke arah mereka pada saat yang sama, dengan beberapa pengecualian, sisa mata tertuju pada Yunce, bukan Mu Suanyin. Orang macam apa yang berkumpul di sini? Di seluruh alam dewa, Yunce mungkin satu-satunya orang yang mampu menarik perhatian semua tokoh besar ini pada usia sekitar 30 tahun. Semua orang telah mendengar berita bahwa Yunce telah jatuh di alam dewa bintang saat itu, menyebabkan banyak orang meremas-remas tangan mereka dan menghela nafas. Baru setengah bulan yang lalu berita bahwa dia masih hidup mulai beredar, dan sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mau tak mau mereka merasa takjub. Mereka juga kagum dengan fakta bahwa dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam majelis umum surga abadi ini padahal jelas-jelas hanya untuk para guru ilahi. Saat dia mendekati Confederate God Stage, Yunce merasakan dadanya menjadi sesak saat kulitnya menjadi agak tidak teratur. Saat mata dan aura para guru ilahi yang menakutkan ini terfokus padanya, tubuh Yunce sedikit bergoyang dan dia hampir muntah darah saat itu juga. Mu Suanyin mengulurkan tangan dan menepuk bagian tengah punggungnya dengan lembut. Segera, aura padat yang menutupi Yunce langsung menghilang tanpa jejak. Kulitnya membaik dan napasnya stabil. Kakak Yunce, sebelah sini, sebelah sini. Dalam kumpulan gambar besar yang bahkan pecahan awan pun tidak berani melayang, suara wanita yang sangat tajam dan jernih terdengar. Sui Meiyin melompat-lompat sambil melambai ke arah Yunce, jelas mengabaikan tatapan aneh dari orang lain. Sui Qianheng dan kakak perempuannya Sui Yingyue duduk di sampingnya. Alam bintang atas saat ini dengan jumlah guru ilahi terbanyak adalah alam cahaya mengkilap, dan ketiga guru ilahi telah tiba. Dengan kilatan biru, Mu Suanyin membawa Yunce dan duduk di samping alam Glaze Light. Sui Yingyue berbalik dan melirik Yunce, dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya, tanpa satu perubahan pun. Bahkan jubah luarnya yang berwarna biru yang tampak beriak seperti air masih sama seperti sebelumnya. Kemunculan Sui Yingyue sama sekali tidak mengejutkan Yunce. Menjadi salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur pada tahun itu, akan aneh jika dia bukan salah satu dari 19 guru ilahi baru yang muncul dari alam ilahi surga abadi.
Yun Che menyapa Sui Qianheng dan kedua saudara perempuannya sebelum dengan patuh duduk di samping Mu Suanyin. Tepat setelah dia duduk, Sui Meiyin terbang ke sisinya seperti kupu-kupu dan duduk di sampingnya dengan senyum malu-malu namun bahagia. Hubungannya dengan Yun Che telah meningkat pesat setelah 3 hari terakhir di alam surga abadi. Selain itu, Sui Qianheng dan Mu Suanyin sudah mulai mendiskusikan tanggal pernikahan. Dia pada dasarnya mulai melihat dirinya sebagai Yun Che. Tak seorang pun akan percaya bahwa gadis dengan senyum manis, dan wajah yang begitu cantik sehingga seolah-olah itu adalah bagian dari sebuah lukisan, yang mengabaikan orang lain dan menempelkan dirinya pada seorang lelaki seperti permen. Sebenarnya adalah salah satu tokoh besar teratas yang 90%, para raja alam tingkat tinggi tidak berani mengabaikan, guru ilahi tingkat ke-7 yang memiliki jiwa tahan karat ilahi. Tindakan Sui Meiyin yang jatuh cinta tanpa harapan menyebabkan hati banyak orang bergetar tanpa henti. Sui Qianheng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Sui Yingyue di sisi lain sangat terkejut dan terus menatap tindakan kecil yang dilakukan oleh Yun Che dan Sui Meiyin dari sudut matanya. Sebagai kakak perempuan Sui Meiyin dan orang yang paling lama bersamanya, Sui Yingyue tidak mengerti mengapa Sui Meiyin begitu jatuh cinta pada Yun. Sudah 3000 tahun penuh, dan bukan hanya cintanya yang tidak meredup, cintanya malah semakin meningkat. Dia curiga bahwa sesuatu seperti dirasuki memang benar-benar ada di dunia ini. Penglihatan Yun Che menyapu seluruh tempat dan dia mengetahui status semua orang yang hadir. Dia memahami bahwa lebih mengejutkan lagi dia bisa menghadiri acara seperti itu. Dia mengenali banyak wajah familiar di antara orang-orang ini. Huo Poyun. Dia mulai menundukkan kepalanya sejak Yun Che tiba. Dia tidak bereaksi ketika Yun Che meliriknya, seolah-olah dia tidak merasakan kedatangan atau tatapan Yun Che. Jun Silei tidak diragukan lagi. Ketika matanya bertemu dengan matanya, dia merasa seolah-olah ada pedang yang menusuk jantungnya sejenak dan dia tiba-tiba meringis kesakitan. Pelacur kecil pendendam ini, penyihir berusia 3000 tahun. Anda bisa melupakan menikah dengan sifat buruk Anda itu. Lu Lengchuan, Yun Che juga tidak terkejut melihatnya. Mata mereka bertemu dan keduanya saling mengangguk sambil tersenyum. Saudara Yun, sungguh beruntung melihat kamu selamat. Lu Lengchuan berbicara kepadanya menggunakan transmisi suara. Saya mengucapkan selamat kepada saudara Lu karena telah mencapai Jalan Agung, jawab Yun Che menggunakan transmisi suara. Sayang sekali Anda tidak memasuki alam ilahi surga abadi. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya merasa sangat menyesal, kata Lu Lengchuan dengan sedih. Haha, setiap orang punya nasibnya masing-masing, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Di samping alam langit terselubung adalah alam atap suci. Yun Che melirik dan langsung melihat Luo Changsheng. Penampilan Luo Changsheng telah berubah drastis dan menjadi jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia tidak tampak memiliki penampilan yang bersemangat, yang hilang hanyalah penampilannya yang lemah dan halus. Tatapan dan auranya sangat tertutup, seperti harimau yang sudah terbiasa beristirahat, dan tidak mau menanggung cakar tajam dan giginya yang ganas. Dia tetap tenang dan acuh terhadap kedatangan Yun Che. Dia tersenyum lembut dan bahkan menganggukkan kepalanya sebagai salam ketika Yun Che meliriknya. Seolah-olah dia telah benar-benar melupakan penghinaan yang dideritanya saat itu dan bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi setengah bulan yang lalu. Satu-satunya orang yang ada di sisi Luo Changsheng adalah Raja Alam Ifes Suci Luo Shangchen. Luo Guxi tidak terlihat. Beraninya dia mempermalukan dirinya sendiri padahal lengannya belum pulih, itulah yang dipikirkan Yun Che.
Kakak Yunce, bisik Sui Meiyin pelan, kamu belum memberitahuku alasan kamu menghadiri pertemuan akbar ini. Tentu saja untuk ikut beraksi. Lagi pula, tontonan besar seperti ini mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup, jawab Yunce menceritakan setengah kebenaran dan kebohongan. Pembohong. Sui Meiyin dengan mudah meludah sebelum mendekat, bibir lembutnya hampir menyentuh telinga Yunce. Kakak Yunce, pada hari kau mengalahkanku, siapakah dua kakak perempuan yang berlutut di kakimu? Tubuh Yunce tiba-tiba bergoyang. Mata Mu Xuanyin sedikit miring ke samping. Mari kita bahas masalah itu lain kali di masa depan, kata Yunce, wajahnya yang berkulit tebal menjadi sedikit merah. Puff, Sui Meiyin menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap wajah Yunce yang berkedut dengan tatapan memujanya. Dia berbisik, sebenarnya, kakak Yunce jauh lebih buruk dari penampilannya. Untuk benar-benar membuat kakak perempuan cantik melakukan hal seperti itu. Di masa depan, kamu pasti akan menindasku dengan cara seperti itu juga. Huff, betapa buruknya dirimu. Saat dia berbicara, pikirannya sekali lagi dipenuhi dengan gambaran itu. Pipinya tiba-tiba diwarnai merah, segera menonjolkan penampilannya yang menawan yang tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan apapun. Yunce menutup bibirnya dengan patuh. Mereka berada di panggung dewa yang diberikan di alam surga abadi, dikelilingi oleh orang-orang besar. Gadis ini sebenarnya, bisa dibilang seorang penggoda yang dengan sengaja memprovokasi hati seseorang. Yunce melihat sekeliling dengan perasaan bersalah, akan sangat buruk jika ayah atau kakak perempuannya mendengarnya. Oh benar, bisiknya lagi. Kali ini, ujung hidungnya bersentuhan dengan telinga Yunce dan dengan lembut menggelitiknya. Apakah kamu pernah menindas tuanmu seperti itu sebelumnya? Yunce gemetar saat dia langsung tersedak air liurnya dan tidak bisa mengatur napas untuk waktu yang lama. Mu Xuanyin terkejut. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Dia adalah tuanku, kamu. Seolah-olah seseorang telah meraih kepala Yunce dan menempelkan mulutnya ke tanah dan kata-kata yang keluar dari mulutnya semuanya campur aduk. Bagaimanapun juga, dia bersalah. Oh, Sui Meiyin menunda kata-katanya dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan Yunce. Setelah Yunce menghapus keringat dinginnya, dia segera mulai membalas. Belajar dari Sui Meiyin, dia mendekat ke arahnya dan berbisik dengan suara yang menurutnya sama sekali tidak akan bisa didengar oleh siapapun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apa yang dilakukan kedua kakak perempuan itu disebut hal yang harus Anda lakukan setiap hari setelah kita menikah, mengerti? Wajah Sui Meiyin menjadi sangat merah. Sui Yingyue, yang duduk di sampingnya, menatap mereka dan bertanya begitu saja, mengisap seruling. Apa itu? Apakah kalian berdua mendiskusikan semacam teknik kultivasi? Sui Meiyin terdiam. Mu Xuanyin terkejut. Sui Qianheng melotot. Yunce mengangkat kepalanya dengan ekspresi tercengang, seolah-olah organ vitalnya telah digantung dan dia sangat gemetar saat menjawab, tidak ada, kamu pasti salah dengar. Salah dengar. Sui Yingyue hendak bertanya lagi tetapi dia tiba-tiba menyadari ekspresi abnormal Sui Meiyin. Wajahnya sangat merah sehingga tampak seperti akan menyala kapan saja. Alis halus Sui Yingyue berkerut dan dia bertanya dengan prihatin, Meiyin, ada apa? Mengapa kulitmu begitu buruk? Ahem, jangan pedulikan dia, berkonsentrasilah pada pertemuan itu, kata Sui Qianheng dengan wajah serius. Sui Yingyue mengalihkan pandangannya ke belakang sambil tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi semua orang tampak sedikit aneh.
Dia tidak mengerti dan dia merasakan banyak kecurigaan, tapi dia juga merasa seolah-olah dia tidak seharusnya terus bertanya. Dasar orang yang mengerikan. Kamu bahkan menindas kakakku. Sui Meiyin menutupi wajahnya yang berapi-api dan berbisik. Aku jelas-jelas hanya menindasmu, kata Yun Ce dengan ekspresi enggan. Lidah merah muda Sui Meiyin dengan lembut menjilat bibirnya sebelum dia tiba-tiba bersandar ke telinga Yun Ce dan dengan lembut berbisik, aku akan belajar dengan baik demi kakak Yun Ce, dan pasti akan melakukan lebih baik daripada kakak perempuan itu. Tapi kamu harus mengajariku dengan baik. Setelah mengucapkan kata-katanya, dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan tidak berani menatap Yun Ce untuk waktu yang lama. Yun Ce merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya bergetar hebat dan pembuluh darahnya membengkak hingga hampir pecah. Dia menutup matanya, menggigit ujung lidahnya dan melantunkan seni hati beku dengan liar, butuh waktu lama sebelum kulitnya kembali normal. Gadis ini, pastinya adalah reinkarnasi dari iblis wanita. Di sisi lain, Sui Qianheng benar-benar menutup wajahnya dan kesedihan yang aneh muncul di hatinya, untuk siapa sebenarnya aku membesarkan putriku. Untuk benar-benar melangkah maju dan memberikan kubis besar yang telah dia curahkan seluruh hati dan jiwanya untuk tumbuh, kubis yang telah dia habiskan dengan susah payah, kepada orang lain. Mereka di sini. Sui Yingyue tiba-tiba berbisik dengan nada rendah. Pada saat yang sama, aura di Confederate God Stage tiba-tiba mengembun. Awan yang tersebar di langit yang terdiam dalam waktu lama perlahan-lahan terbelah. Ruang beriak seperti air dan setelah itu, sosok tua mulai muncul perlahan, sedikit demi sedikit. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki mata yang ramah, sikapnya kuat tetapi tidak mengancam. Inilah tepatnya Kaisar Surga Abadi Dewa. Setelah dia muncul, 15 siluet mengenakan pakaian yang sama muncul di belakangnya. Semua tokoh besar di alam timur berdiri untuk menyambut kedatangan Kaisar Dewa Surga Abadi. Tapi ketika mereka bisa melihat dengan jelas 15 orang di belakangnya, semua orang sangat terkejut dan hati mereka bergetar hebat. 15 siluet itu, cukup mengherankan, adalah milik penjaga surga abadi. Surga abadi kehilangan 2 penjaga mereka pada tahun itu karena bencana bayi jahat. 17 penjaga hanya tersisa 15. Dengan yang terhormat Taiyu sebagai pemimpin mereka, ke-15 penjaga telah tiba. Ini jelas merupakan sejumlah besar kekuatan yang jauh melebihi ekspektasi semua orang. Haha, yang lama ini terlambat, aku membuat semua orang menunggu. Kaisar Langit Surga Abadi mengamati ruangan sebelum mengangkat tangannya, para tamu yang terhormat, silakan duduk agar kita dapat memulai diskusi kita. Suasananya sudah sangat berat sehingga orang normal tidak akan bisa membayangkannya. Tapi tepat setelah dia berbicara, aura menakutkan tiada taranya muncul tiba-tiba di panggung dewa yang diunggulkan. 6 sinar dengan warna berbeda jatuh dari langit ke kursi khusus milik alam Dewa Bintang. Itu adalah 6 Dewa Bintang yang agung. Alam Dewa Bintang telah menderita banyak korban selama bencana bayi jahat. Intinya hancur total dan keberadaan Kaisar Dewa Bintang tidak diketahui. Beberapa dari 12 Dewa Bintang sebelumnya telah meninggal atau pergi, dan saat ini hanya 6 Dewa Bintang yang tersisa. Selain itu, mereka hanya dapat tinggal sementara di alam bintang bawahan terdekat, sehingga alam Dewa Bintang saat ini dapat dikatakan sengsara dan layu dibandingkan dengan kejayaan mereka sebelumnya. Namun unta yang kelaparan masih lebih besar dari belalang. Tanpa membahas hal lain, hanya 6 Dewa Bintang yang tersisa dan 16 tetua Dewa Bintang yang masih merupakan kekuatan tak tertandingi yang tidak dapat ditandingi oleh dunia bintang atas lainnya.
Mereka masih memiliki pengaruh besar terhadap seluruh wilayah ilahi timur. Saat keenam Dewa Bintang mengambil tempat duduk mereka, tatapan mereka semua tertuju pada Yunce pada saat yang sama seolah-olah mereka sebelumnya telah setuju untuk melakukannya. Yunce mengerutkan alisnya saat tatapannya menjadi dingin. Bukan saja dia tidak menghindari tatapan mereka, dia bahkan balas menatap mereka dengan tajam. Pada akhirnya, 6 Dewa Bintanglah yang mengalihkan pandangan mereka, dengan ekspresi rumit berbeda di setiap wajah mereka. Dulu ketika Yunce meninggal, orang lain hanya mendengar rumor kematiannya. Jadi ketika mereka mendengar dia masih hidup, mereka semua kaget, tapi itu hanya shock dan tidak lebih. Tapi 6 Dewa Bintang secara pribadi telah menyaksikan sendiri kematian tragisnya. Tubuhnya telah hancur total dan tidak ada satupun yang tersisa. Dengan demikian, orang hanya bisa membayangkan keheranan mereka ketika mendengar dan bahkan menyaksikan sendiri bahwa Yunce masih hidup. Yang lahir bersamaan dengan keheranan mereka adalah perasaan takut dan tidak nyaman yang hanya bisa dipahami. Kematian Yunce tahun itu disebabkan oleh alam Dewa Bintang dan bukan karena bencana bayi jahat. Lebih jauh lagi, dia dengan jelas memahami apa maksud dari upacara yang diadakan saat itu, dan dia juga telah mengetahui bagaimana sebenarnya bayi jahat itu dilahirkan. Jika kebenaran terungkap ke seluruh dunia, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada alam Dewa Bintang.